Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam morning blessing kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berbahagia karena kami bisa bertemu kembali dalam persekutuan ini Tuhan. Berkati kami semua untuk kami boleh belajar firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan tentang berbahagialah. Ya, katakan kepada diri kita masing-masing, saya adalah orang yang berbahagia. Katakan lagi, saya adalah orang yang diberkati. Setiap orang pastinya mendefinisikan kebahagiaan itu berbeda-beda. Setiap orang juga memikirkan kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada orang yang berbahagia ketika dia sukses dalam studinya. Ada orang yang berbahagia ketika dia sukses dalam pekerjaannya. Ada juga orang yang berbahagia ketika dia memiliki keluarga yang harmonis. Bahagia dan diberkati adalah janji Tuhan bagi semua orang. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil dan benar. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Kita memiliki keselamatan di dalam Tuhan. Kita memiliki kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan. Bahkan kita memiliki janji-janji Tuhan. Mari kita baca bersama Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Janji Tuhan ini dinyatakan melalui Raja Daud. Ketika dia dalam masa kesusahan, dia tetap mengatakan dia orang yang berbahagia. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan dia menuliskan Mazmur ini di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia percaya bahwasanya ketika dia merenungkan Taurat Tuhan, ketika dia mencari Tuhan, baik itu siang dan malam, dia akan senantiasa menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Namun dalam hal ini Bapak Ibu, ada 3 hal yang kita pelajari daripada kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan ada 3 hal yang perlu kita jauhi. Yang pertama, kita harus belajar menjauhi nasihat-nasihat orang fasik, nasihat orang-orang yang tidak benar. Hari-hari ini dengan siapa Bapak Ibu sering bercerita, sering berbagi atau sharing, mari lihat kehidupan mereka, mari lihat apa yang mereka lakukan. Apakah mereka orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, atau malah sebaliknya, orang-orang yang hanya melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Namun dalam hal ini ada hal juga yang harus kita pelajari. Mari kita belajar dari Yesus. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah penasihat yang ajaib. Hanya Dia satu-satunya yang akan memberikan nasihat yang terbaik untuk setiap kita. Mari ketika kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan, karena kita tahu Tuhan adalah kebenaran, maka Dia akan memberikan solusi ketika kita punya masalah. Yang kedua, yang perlu kita jauhi ialah jalan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita menuju dapur 12, kita tidak akan pernah sampai kalau kita pakai kiri menuju bengkong. Karena apa? Jalannya berbeda. Arus lalu lintasnya juga berbeda. Tetapi kalau kita mau ke dapur 12, kita harus naik angkutan mimbar. Itu salah satu contoh. Tapi di sini jalan dimaksudnya kemana arah tujuan hidup kita. Ya,
kemana arah tujuan hidup kita, apa yang sehari-hari yang kita hidupi. Hari ini apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berjalan dengan orang berdosa atau tidak? Tapi saya kembali mengingatkan kita untuk kita menyelidiki agar kita mau hidup di dalam jalan yang benar. Sama, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Mari miliki komitmen yang benar ketika kita di dalam pekerjaan kita. Mari kita melakukan hal yang benar ketika kita juga melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Agar apa? Jangan kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan kita duduk bersama orang-orang yang hanya melakukan yang tidak benar. Salah satu contoh mungkin bergosip bagi para kaum wanita ataupun kalangan pria juga, ya. Atau mungkin kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini di media sosial. Di media sosial mari berhati-hati, jangan kita larut dalam hal-hal yang mungkin hanya menjadi kesenangan di pandangan kita, tetapi tidak menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, hal yang harus kita jauhi yaitu kumpulan, ya, kumpulan pencemooh, di mana di sana juga terdapat ada banyak pergaulan-pergaulan hari-hari ini yang mungkin susah, yang mungkin juga membuat dari generasi yang satu ke generasi berikutnya itu bingung. Kenapa seperti ini hari-hari ini? Ya Bapak Ibu, mari selidiki pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul juga itu sangat penting menentukan kita bagaimana meresponi hari-hari ini. Yesus adalah kehidupan. Keteladanannya menjadi salah satu contoh. Mari kita membangun persekutuan atau komunitas kita kepada hal rohani. Mari kita membangun juga pertemanan kita dengan orang-orang yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita memiliki pergaulan dan komunitas yang benar, maka kesukaan kita ialah Taurat Tuhan, berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan, bahkan mungkin juga menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan tadi boleh dijauhkan daripada kehidupan kita. Di tengah kehidupan dunia yang semakin tidak menentu dan penuh dengan tantangan, ada satu pilihan untuk setiap kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita menjauhi hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tapi kita juga akan menjadi orang yang berbahagia ketika kita memilih Yesus di dalam kehidupan kita. Yang terbaik dalam hidup kita ialah ketika kita memiliki Tuhan Yesus. Ketika kita mau terus bersama-sama belajar merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena apa? Tuhan mau setiap kita hidup berbahagia di dalam segala keadaan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu miliki komitmen melakukan yang terbaik pada hari ini di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berbahagia pada pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu, di mana kami adalah orang-orang yang harus memilih Tuhan. Kami tidak mau berjalan bersama dengan orang-orang fasik Tuhan. Kami tidak mau juga duduk bersama dengan kumpulan pencemooh, tapi kami mau hidup benar di hadapan Tuhan, memiliki komunitas yang sehat, bersekutu dengan Tuhan, bahkan terus mencintai Engkau di dalam segala hal Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut pagi hari ini dengan penuh kebahagiaan dan ucap syukur. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.